Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Wulan Rayu, NIM 148, dan teman saya. Nama saya Sinta Puspa Maharani, NIM 150. Kami akan menjelaskan tentang Bisnis elektronik. Pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis, mengacu pada cara yang unik, di mana organisasi mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan, serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai kumpulan proses bisnis. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari proses yang memiliki cakupan yang lebih besar. Misalnya, menggunakan mentor atau pendidik. Wiki, blog, dan video adalah bagian dari proses manajemen pengetahuan secara keseluruhan. Ada juga proses bisnis yang bertentangan dengan area fungsional lainnya dan memerlukan koordinasi lintas departemen. Misalnya, memenuhi pesanan pelanggan. Proses awalnya, departemen penjualan menerima pesanan penjualan. Pesanan tersebut berkaitan dengan bidang akuntansi dalam hal pembayaran barang yang dipesan baik secara kredit atau pembayaran langsung saat proses pengiriman. Setelah kredit, pelanggan disetujui. Departemen produksi menarik produk dari persediaan atau penghasilan produk. Lalu, produk tersebut dikirimkan. Tagihan atau faktur dikeluarkan oleh Departemen Akuntansi. Departemen penjualan menerima informasi pengiriman dan persiapan untuk melayani pelanggan dengan menjawab panggilan telepon. Informasi sistem mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan manual, seperti memeriksa kredit klien atau menghasilkan faktur dan ketertiban pengiriman. Tapi hari ini teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Baru teknologi benar-benar dapat mengubah arus informasi, sehingga memungkinkan untuk lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagai informasi, menggantikan langkah-langkah berturutan dengan tugas-tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, dan menghilangkan penundaan pengambilan keputusan. Sistem melayani kelompok manajemen yang berbeda. 1. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, pengajian, karyawan yang mencatat, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, serta tujuan telah ditentukan dan terstruktur dengan rapi. Sebagai contoh, keputusan untuk menyetujui kredit dari pelanggan diambil oleh supervisor pada tingkat yang lebih rendah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 2. Sistem untuk intelijen bisnis. Intelijen adalah istilah terkini mengenai dapat dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Intelijen bisnis menunjukkan segala hal yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pada setiap tingkat manajemen. Bagian ini akan memperkenalkan singkat tentang intelijen bisnis.
Manajemen menengah membutuhkan sistem untuk membantu dengan pemantauan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan kegiatan administrasi. 1. Cara sistem informasi manajemen mengolah data yang diterima dari organisasi. 3. Pasokan TPS diringkas data transaksi ke MIS, sistem pelaporan pada akhir periode waktu. Manajer mendapat akses ke data organisasi melalui MIS yang menyediakan mereka dengan pelaporan yang tepat, produksi, dan akuntansi ke dalam file MIS yang digunakan untuk memberikan laporan kepada manajer. 2. Decision Support System atau DSS. Sebaliknya, sistem pendukung keputusan DSS didukung lebih non-rutin pengambilan keputusan. Mereka fokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, yang prosedur untuk tiba di solusi mungkin tidak sepenuhnya. Sistem yang saling menghubungkan perusahaan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama, aplikasi perusahaan. Dijalankan secara bersama-sama, berbagai macam sistem yang berbeda-beda telah menjadi tantangan utama bagi suatu perusahaan. Umumnya, perusahaan menggunakan dua cara, yaitu membiarkan sistem tumbuh secara alami dalam perusahaan atau menggunakan jasa perusahaan yang lebih kecil. Selama beberapa waktu, perusahaan selalu berakhir dengan kumpulan sistem yang sebagian besar merupakan sistem lama dan memiliki tantangan dalam berkomunikasi antar satu sistem dengan sistem lainnya, serta bekerja sama sebagai satu kesatuan sistem perusahaan yang terintegrasi. Ada beberapa solusi untuk masalah ini. Salah satu solusinya adalah dengan mengimplementasikan aplikasi perusahaan atau enterprise application yang merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Terdapat 4 kategori utama aplikasi perusahaan: sistem perusahaan, sistem pengelolaan rantai pasokan, sistem pengelolaan hubungan pelanggan, serta sistem manajemen pengetahuan. Setiap kategori aplikasi perusahaan ini mengintegrasikan serangkaian fungsi dan proses bisnis untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, sistem perusahaan atau enterprise system digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan, pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah perangkat lunak tunggal. Sebagai contoh, ketika pelanggan melakukan pemesanan, data pemesanan tersebut berpindah secara otomatis ke divisi perusahaan yang berkepentingan terhadap data tersebut. Transaksi pemesanan tersebut memicu divisi gudang untuk mengeluarkan barang dan menjadwalkan pengiriman. Kemudian, divisi gudang mengirim informasi kepada pabrik untuk mengisi ulang apa saja yang sudah habis. Divisi akuntansi diberitahukan untuk mengisi tagihan kepada pelanggan. Fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Yang bertanggung jawab menjalankan fungsi sistem informasi di dalam bisnis adalah pengguna akhir yang lolos sistem mereka berdasarkan sudut pandang bisnis, tetapi mengelola teknologi fungsi sistem informasi yang tersendiri. Yang pertama, ada Departemen Sistem Informasi, adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang mencakup keseluruhan TI yang dimiliki perusahaan. Pada masa awal perkembangan komputer, kelompok sistem informasi hampir semuanya terdiri atas pemrograman yang memiliki spesialisasi mendalam di bidangnya, namun fungsi teknis yang terbatas. Dewasa ini perbandingan antara anggota staf analis sistem dan spesialis jaringan terus berkembang dengan Departemen Sistem Informasi sebagai agen pembaruan yang kuat di dalam suatu organisasi. Departemen Sistem Informasi menyodorkan strategi bisnis yang baru, produk serta layanan berbasis informasi yang baru, serta mengkoordinasikan antara perkembangan teknologi dengan perubahan yang direncanakan dalam organisasi. Dalam 5 tahun ke depan, jumlah pertumbuhan tenaga kerja di sektor sistem informasi
atau sistem informasi manajemen akan menggunduli bidang pekerjaan lain sebesar 50%. Yang kedua, pengorganisasian fungsi sistem informasi. Terdapat banyak jenis organisasi bisnis dan terdapat banyak cara bagaimana fungsi teknologi informasi disusun dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang kecil tidak akan memiliki kelompok sistem informasi yang formal. Mungkin perusahaan tersebut hanya memiliki satu orang karyawan yang bertanggung jawab memelihara jaringan dan menjalankan aplikasinya atau menggunakan jasa konsultan dalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan yang lebih besar memiliki departemen sistem informasi yang tersendiri yang diatur melalui cara-cara yang berbeda, tergantung sifat dan kepentingan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.